Halo para sahabat mindset cerdas, semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan terus semangat. Setelah kamu nonton video sebelumnya, pada episode yang pertama yang membahas apakah konflik diperlukan di organisasi, kini saatnya kita membahas bagaimana mencegah dan mengelola konflik pada video kedua ini. Ini sangat penting. Tentunya kamu sepakat bahwa mencegah lebih baik daripada konflik terlanjur mencapai level yang tinggi. Kalau tidak dicegah dan dikelola dengan baik, jangan-jangan malah konfliknya yang naik kelas. Bukan kamu yang sedang konflik yang naik kelas. Wah, jangan sampai seperti itu ya. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil oleh para pelaku konflik tersebut atau dilakukan juga oleh pihak ketiga dalam rangka menyelesaikan konflik yang menghasilkan ketenangan, kemufakatan, dan kreativitas dan juga mungkin solusi yang inovatif. Jadi, bisa dilakukan langsung oleh para pihak yang sedang konflik. Misalnya tiba-tiba ada salah satu yang menyadari bahwa konflik yang ada ini sudah pada batas yang tidak wajar, sehingga harus berdamai dan berkonsolidasi. Atau ada pihak ketiga yang mengamati dan peduli untuk mendamaikan karena melihat konflik yang ada ini sudah semakin tinggi intensitasnya dan membahayakan para pelaku konflik tersebut dan juga membawa dampak negatif kepada organisasi. Pada umumnya, manajemen konflik dilakukan oleh orang ketiga yang tidak terlibat dalam konflik tersebut, namun mempunyai rasa empati dan peduli terhadap konflik yang ada. Manajemen konflik akan lebih efektif bila dilakukan oleh pimpinan, karena terkadang berkaitan dengan perubahan kebijakan yang ada dan juga pimpinan itu disegani dan dihormati oleh para pelaku konflik sehingga cenderung dapat diterima oleh mereka berdua. Manajemen konflik meliputi 5 tahapan kegiatan yang harus dijalankan secara bertahap dan berurutan karena menjadi satu kesatuan. 5 tahapan manajemen konflik ini adalah yang pertama, pencegahan konflik dengan tujuan mencegah konflik ke arah yang lebih besar. Dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik, kebijakan berbasis transparansi, mengedepankan profesionalisme dan budaya kerja inovatif yang dapat menerima perbedaan pendapat sebagai produk kekayaan berpikir. Yang kedua, penyelesaian konflik yang bertujuan untuk mengakhiri konflik melalui persetujuan damai yang mengedepankan win-win solution. Nah, di sini pihak ketiga tidak boleh mempunyai tujuan-tujuan tertentu untuk berat sebelah kepada para pelaku konflik tersebut. Yang ketiga, pengelolaan konflik yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku positif bagi para pihak. Hal ini memerlukan waktu dan proses yang berkelanjutan, dimulai dengan perubahan pola pikir, sikap, dan akhirnya perubahan perilaku. Yang keempat, resolusi konflik, yaitu menangani penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru bagi para pihak. Artinya di sini penyebab konfliknya harus diselesaikan sehingga kedua belah pihak bisa menjalin hubungan baru, tidak ada permasalahan lagi di kemudian hari. Yang kelima, transformasi konflik, yaitu mengatasi sumber-sumber konflik dan merubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif dalam jangka panjang. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa komunikasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam sebuah organisasi, sehingga mengurangi berkembangnya konflik dan dapat meningkatkan iklim organisasi yang positif. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk berinteraksi satu sama lainnya. Bukan hanya sekedar komunikasi verbal, tapi yang lebih penting adalah
komunikasi dengan hati dan akal sehat. Bila dalam organisasi, komunikasi tersebut bisa berupa komunikasi vertikal antara atasan dan staf atau level di bawahnya, komunikasi horizontal dengan jajaran yang selevel, serta komunikasi diagonal lintas bagian. Ini semua harus dijalin dengan efektif sehingga semuanya bisa meningkatkan produktivitasnya karena tidak ada permasalahan di antara satu dengan lainnya. Konflik dapat memberikan dampak positif bila dikelola dengan benar. Namun sebaliknya, dapat memberikan dampak negatif bila tidak terkendali. Dengan adanya konflik, kita bisa belajar untuk naik kelas. Sebaliknya, berada di zona nyaman dan rutinitas membuat kita tidak belajar untuk naik kelas. Tapi jangan lupa, yang naik kelas kita, bukan konfliknya yang naik kelas. Artinya, konflik yang sudah mengarah ke negatif harus segera dicegah dan diselesaikan. Sampai jumpa.